Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereview jurnal dari jurnal Al-Wajid yang berjudul Memahami Kaidah Muhkam Mutasyabih dalam Al-Quran. Sebelum teman-teman saya menjelaskan, saya akan memberitahu dulu apa saja yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pertama, memahami definisi muhkam mutasyabih. Kedua, pembagian ayat muhkam mutasyabih. Ketiga, perbedaan ayat-ayat muhkam mutasyabih. Keempat, pendapat dalam menakwilkan ayat-ayat mutasyabih. Kelima, hikmah adanya ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran. Di sini ada pendahuluan tentang jurnalnya. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan apa itu memahami kaidah muhkam mutasyabih dalam Al-Quran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kaidah-kaidah mutasyabih dalam Al-Quran. Yang pertama A. Definisi muhkam mutasyabih. Makna menurut bahasa, muhkam berasal dari kata ahikahi, hikahiya, hikahi, yang berarti memutuskan dua hal. Makna menurut istilah, muhkam artinya suatu ungkapan yang dimaksud makna yang dilahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Adapun mutasyabih secara bahasanya adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas sehingga memerlukan pentakwilan untuk mengetahui maksudnya. Adapun pengertiannya secara bahasa ditemukan juga bahwa muhkam berasal dari kata-kata hakamtu bata wakamtu, yang artinya saya menahan bintang itu. Kata al-hukum berarti memutuskan antara dua hal atau perkaranya. Sedangkan mutasyabih secara etimologis berasal dari kata sabaha, asyibhu, asyabahu, asyabihu. Hakikatnya adalah keserupaan, misalnya dari segi warna, rasa, keadilan, dan kejoliman. Adapun definisinya yang sering digunakan ialah yang pertama, muhkam adalah ayat yang diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Tetapi yang kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan mutasyabih mengandung banyak wajah. Dari semua uraian di samping tersebut, dapat kita ketahui dua hal yang penting yang perlu dicermati, yaitu pertama, dalam memahami muhkam, kita tidak banyak mengalami kesulitan yang berarti. Tetapi sedangkan yang kedua, tentang mutasyabih, ternyata tidak sedikit menimbulkan masalah yang kiranya perlu dibahas lanjut dan lebih mendalam. Adapun pembagian ayat muhkam dan mutasyabihnya, sebagaimana terjadi perbedaan pendapat tentang pengertian muhkam dan mutasyabih. Dalam arti khusus, perbedaan pendapat dan pendapat mengenai kemungkinan maksud yang mutasyabihnya pun tidak dapat dihindarkan. Dari semua sumber perbedaan pendapat ini berpangkal pada masalah wakaf dalam surat Al-Imran ayat 7. Golongannya mengatakan bahwa wakaf dilakukan pada lafaz tersebut, yaitu wa ma ya'lamu taqwilahu illallahu, dan menjadikan warasikuna fil al-ilmi sebagai istinaf atau pemulaan kalimat. Mengatakan takwil dalam ayat ini adalah takwil pengertiannya. Sekarang kita membahas tentang perbedaan ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Yang pertama, ayat-ayat muhkam itu tidak memerlukan takwil, sedangkan ayat-ayat mutasyabih itu memerlukan takwil untuk memperjelas maksud dari ayat tersebut. Yang kedua, ayat-ayat mutasyabih itu biasanya berisikan huruf-huruf pembuka surat, sedangkan sisanya itu adalah ayat-ayat muhkam. Yang ketiga,
ayat-ayat muhkam itu biasanya berdiri sendiri, sedangkan ayat-ayat mutasyabih itu bergantungan pada huruf-huruf lain. Yang keempat, ayat-ayat muhkam itu mengimani ayat-ayat nasikh dan mengamalkannya, sedangkan ayat-ayat mutasyabih itu tidak mengimani ayat-ayat nasikh, melainkan mengimani ayat-ayat mansukh dan dia tidak mengamalkannya. Yang kelima, ayat-ayat muhkam tidak dibaca berulang kali, sedangkan ayat-ayat mutasyabih itu dibaca berulang kali. Selanjutnya kita membahas tentang pendapat seorang ulama tentang penakwilan ayat-ayat mutasyabih, yaitu yang dikemukakan oleh Mullah Sadra, yang beliau mempunyai 4 metode. Di antaranya adalah yang pertama, metode literalisme, yaitu metode yang biasa dianut oleh para ahli hadis dan pengikut Imam Hambal, di mana mereka menyatakan bahwa makna ayat-ayat mutasyabih itu berasal dari makna lahiriahnya ayat tersebut. Seperti misalkan katanya seperti itu, ya berarti maknanya seperti itu. Metode yang kedua adalah metode mutakalim mazhab. Metode ini kebalikannya dari metode pertama. Di metode ini kita diharuskan untuk mentakwilkan ayat-ayat mutasyabih agar sesuai dengan pemikiran logis dan hukum akal. Metode yang ketiga adalah metode mazhab Asy'ariyah dan sebagian pengikut Mu'tazilah, di mana mereka mengambil metode dari tafsir sebagai pemahaman untuk memahami ayat-ayat mutasyabih. Yang keempat dan yang terakhir yaitu metode dari kaum arif, di mana mereka biasanya memaknai ayat-ayat mutasyabih itu dengan penyaksian rohani atau yang biasa disebut dengan syuhud, dan penyikapan batin yang biasa disebut dengan kasyaf. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, pembagian ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, perbedaan ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, dan terakhir tadi kita membahas tentang pendapat seorang ulama tentang ayat-ayat mutasyabih. Sekarang kita membahas tentang hikmah dari mempelajari ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Ada 3. Kalian bisa lihat sendiri dan baca di gadget kalian masing-masing. Saya di sini hanya tinggal menjelaskan maksud dari ketiga hikmah tersebut. Yang pertama yaitu kita tentunya mendapatkan banyak pahala karena kita diharuskan untuk mencari lebih dalam makna dari ayat tersebut. Yang kedua, jika dalam Al-Quran muhkam hanya ada satu mazhab, tentu para mazhab yang lain itu tidak bisa menerima ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tetapi dikarenakan adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih ini, menjadi para mazhab yang lain itu bisa mengambil andil dalam menerima ayat-ayat Al-Quran ini. Yang ketiga, tentunya mempermudah dan menghafal kalian dalam membaca dan menjaga Al-Quran, dikarenakan kalian sudah memahami makna per ayat tersebut. Nah, itu dia hikmah dari mempelajari ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan semua pemaparan materi yang sudah kami sampaikan, yaitu jadi kesimpulan yang kita ambil dari review jurnal kali ini, pada jurnal ini mengambil kesimpulan bahwa ayat-ayat muhkam itu adalah ayat-ayat yang sudah murni atau yang sudah jelas makna dari ayat tersebut, sedangkan ayat-ayat mutasyabih itu ayat-ayat yang belum jelas makna dari ayat tersebut, yang menyebabkan kita harus mencari lebih dalam apa sih makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Kenapa kita harus mencari tahu? Karena ayat-ayat Al-Quran itu adalah berasal dari Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar di dunia ini, yang tidak akan ada habisnya jika kita membahas dan mencari tahu apa sih makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang belum jelas tersebut. Sekian dari saya dan kelompok saya. Ini dia kesimpulan dan semuanya. Terima kasih. Sekian mereview jurnalnya dari kelompok kami. Kami mereview jurnal dari jurnal Al-Wajid yang berjudul Memahami Kaidah Muhkam Mutasyabih dalam Al-Quran. Mohon maaf jika ada pengucapan kata yang salah dan tulisan yang salah.
atau pengucapan kata yang tidak tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.